Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita dan juga anak-anak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya, khususnya untuk anak-anak kelas 6A, 6B, SDN Kebonjeruk 11. Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Anak-anak sekalian, untuk materi pembelajaran hari ini adalah insya Allah kita akan belajar matematika. Nah, anak-anak biasa kalau belajar matematika gimana sih? Ada yang bilang kalau matematika itu pelajaran yang susah, yang sulit. Walaupun ada juga yang bilang matematika itu bagi sebagian siswa merupakan pelajaran yang menyenangkan. Nah, Bapak berharap anak-anak kelas 6 tetap semangat dan mencintai pelajaran matematika. Karena kalau sudah cinta, insya Allah yang sulit menjadi mudah. Anak-anak sekalian, ayo kita belajar matematika. Nah, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi matematika mengenai operasi hitung campuran. Dengan kompetensi dasarnya 3.3, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Kemudian KD 4.3-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal dalam berbagai bentuk sesuai urutan operasi. Nah, jadi kita hari ini membahas tentang materi operasi hitung campuran. Jadi tolong anak-anak fokus untuk menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi ini, Bapak mau bertanya nih, apakah anak-anak sudah hafal perkalian? Yaitu perkalian 1 sampai perkalian 10. Kalau perkalian 1, otomatis pasti sudah hafal itu mah ya. Perkalian 10 juga gampang, udah pasti hafal. Kalau konsep perkalian itu kan sudah anak-anak terima di kelas rendah. Nah, kalau di kelas 6 ini, supaya anak-anak menghitungnya mudah, kunci dasarnya adalah anak-anak tuh harus hafal perkalian. Tadi yang Bapak bilang perkalian 1 sampai perkalian 10 itu harus sudah benar-benar hafal di luar kepala. Jadi kalau ditanya misalkan 7 kali 5, nggak mikir lagi tuh. 7 kali 1, 7 kali 2, 3, 4, 5. Oh, 7 kali 5, 35. Nah, itu kelamaan nanti kalau untuk mengerjakannya. Jadi harus sudah benar-benar hafal di luar kepala. Ditanya misalkan 7 kali 5, langsung bisa jawab lagi. Tanpa harus menghitung dengan menggunakan jari. Jadi Bapak harap untuk memudahkan kalian belajar matematika, ya kunci dasarnya adalah hafal perkalian. Karena kalau tidak hafal perkalian, nanti anak-anak akan mengalami kesulitan dalam menghitung.
Anak-anak perhatikan coba di depan layar itu ada soal yang berhubungan dengan hitung campuran. Anak-anak pernah sebelumnya melihat soal seperti ini? Nah, pasti pernah ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, bagaimana sih caranya untuk mengerjakannya? Ayo, gimana? Apakah kita mengerjakannya berurutan dari kiri terus sampai ke sini ke kanan, semuanya sama dikerjakannya berurutan dari kiri kanan atau dari depan ke belakang sini, atau ada aturan-aturan tertentu dalam ilmu matematika mana yang harus dikerjakan lebih dahulu? Apakah dikerjakannya tadi dari kiri ke kanan, atau yang dikerjakan yang lebih dahulu di dalam kurung, atau yang dikerjakan yang lebih dahulu adalah penjumlahan dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengerjakan soal seperti ini, anak-anak harus memperhatikan materi kita pada hari ini. Ya, jadi harus diperhatikan. Dan kelebihannya ini adalah video, jadi ketika nanti ada yang tidak mengerti, anak-anak bisa memutar ulang hingga bisa memahami materi pada hari ini. Ayo kita lanjut. Anak-anak sekalian, A. Operasi hitung campuran bilangan cacah. 1. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi di sini yang pertama itu adalah operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Jadi hanya dua, yaitu bagaimana ketika kita menemukan soal penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan tata caranya yang ada di sini. Kalau penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama. Artinya apa, anak-anak sekalian? Artinya soal penjumlahan dan pengurangan itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, karena kedudukannya sama, maka kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Jadi kalau ada penjumlahan pengurangan, itu kedudukannya sama, maka yang dikerjakan itu adalah urut dari kiri terus ke kanan. Kecuali, nah jadi ada kecualinya nih. Kecuali terdapat soal dalam tanda kurung. Maka kalau ada soal dalam tanda kurung, kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Nah, jadi yang dikerjakan itu kalau ada tanda kurung, maka yang dikerjakan yang tanda kurung terlebih dahulu, ya. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Contoh soal yang pertama, 5.675 ditambah 4.750 dikurang 3.880. Maka kita kerjakannya secara urut dari kiri. Yang ini kita jumlahkan dulu. Setelah dijumlahkan, maka kita taruh hasilnya di sini. Kemudian kita dikurang dengan yang ini, kita tulis lagi di sebelah sininya 3.880. Sehingga penulisan soal selanjutnya adalah hasil dari penjumlahan ini 10.425 dikurang 3.880. Hasilnya adalah 6.545. Bapak yakin
anak-anak pasti bisa mengerjakan pengurangan soal seperti ini. Karena dulu di kelas 4, kelas 5 sudah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru waktu kalian duduk di kelas 4 dan di kelas 5. Jangan sampai tidak bisa ya, anak-anak. Kemudian yang soal yang nomor 2. 3.275 ditambah kurung buka 4.250 dikurang 2.620 kurung tutup. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka yang kita kerjakan itu adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga yang ini kita pindahkan ke sini, 3.275 ditambah hasil dari yang setelah kita kurangi ini, yaitu 1.630 sama dengan 4.905. Gimana anak-anak? Sudah paham kan untuk penjumlahan dan pengurangan seperti soal di depan? Kita lanjut ya. Nah, secara ringkasnya anak-anak bisa saksikan gambarannya seperti ini. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan untuk penjumlahan dan pengurangan yang tadi kita sudah pelajari. Nah, untuk selanjutnya yang kedua adalah operasi hitung perkalian dan pembagian. Nah, kalau tadi itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang sekarang adalah bagaimana menyelesaikan operasi hitung perkalian dan pembagian. Mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ayo kita lihat. Untuk perkalian dan pembagian memiliki kedudukan yang sama. Jadi kalau perkalian dan pembagian itu memiliki kedudukan yang sama. Kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Jadi kita kerjakan dari kiri ke kanan kalau perkalian dan pembagian, kecuali terdapat soal dalam tanda kurung, kerjakan operasi hitung dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini untuk perkalian dan pembagian sama kuat, penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Tapi kalau misalkan nanti ada campuran, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan, mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Insya Allah nanti akan Bapak bahas. Kita lanjut. Nah, sekarang anak-anak perhatikan nih contoh soal perkalian dan pembagian. Nomor 1, 250 dikali 50 dibagi 25. Maka yang kita kerjakan dari kiri. Ini kita kalikan 250 kali 50. Kemudian kita tulis hasilnya di sini 250 kali 50 sama dengan 12.500. Kemudian kita bagi 25. Hasilnya adalah 500. Kemudian yang nomor 2, 1.500 dibagi 50 dikali 14. Maka yang kita kerjakan adalah urut dari kiri ke kanan. Jadi 1.500 dibagi 50 sama dengan 30. Kita tulis di sini. Kemudian kita kalikan 14 sehingga hasilnya adalah 420. Dan contoh yang terakhir
yang nomor 3, 75 dikali kurung buka 250 dibagi 25 kurung tutup. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung ya anak-anak ya. Jadi dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 250 dibagi 25 sama dengan 75 dikali 10. Jadi 250 dibagi 25 sama dengan 10. Kemudian tadi yang 75 dikali yang hasil dari pembagian 250 dibagi 25 sama dengan 750. Nah, gimana anak-anak? Mudah kan? Oh ya, kira-kira anak-anak masih ingat nggak ya? Bagaimana cara membagi bilangan seperti ini. 12.500 dibagi 25, 1.500 dibagi 50, 250 dibagi 25. Gimana ya caranya? Mungkin ada anak-anak yang masih ingat caranya. Oh, mudah Pak, ini mah tinggal bagi kurung aja atau pembagian model pistol katanya. Ada juga yang sudah lupa mungkin karena kebanyakan di rumah jadi lupa deh sama pembagian seperti itu. Tapi nanti nggak usah khawatir. Kalau yang masih ingat, alhamdulillah hebat, luar biasa. Tapi kalau yang lupa, nanti Bapak akan ulang kembali untuk mengerjakan pembagian. Karena memang anak-anak tuh biasanya mengalami kesulitan di pembagian. Kadang juga masih ada juga sih yang perkalian itu masih belum bisa ya. Baik, kita lanjut. Nah, coba ringkasnya seperti ini, anak-anak bisa lihat contohnya. Masih yang tadi contohnya. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar matematika? Pasti bisa. Jangan bilang susah Pak. Nah, kalau bilang susah ya nanti bakalan susah terus. Tapi bilang, iya Pak, insya Allah saya bisa. Ya, oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga, operasi hitung campuran bilangan cacah. Nah, jadi di sini adalah campuran anak-anak. Nanti kamu akan ketemu seperti soal yang pertama tadi tuh. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, ada yang juga di dalam kurung dan sebagainya. Bagaimana sih cara mengerjakannya kalau operasi hitung campuran bilangan cacah, jadi semuanya dicampur? Bagaimana sih cara pengerjaannya? Nah, anak-anak harus paham konsep yang ini. Ya. Harus paham konsep yang ini, bagaimana cara menghitung campuran bilangan cacah. Ya. Yang pertama di sini ada dalam kurung. Yang kedua di sini ada perkalian atau pembagian. Yang ketiga di sini ada penjumlahan atau pengurangan. Nah, perhatikan yang sebelah sini A. Operasi hitung di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Nah, jadi anak-anak harus mengerjakan dulu. Kalau ada yang dalam kurung, ya dikerjakan terlebih dahulu, ya. Kemudian yang B, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini harus ingat nih. Jadi kalau ada soalnya campuran, ada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan sebagainya, maka yang harus anak-anak kerjakan lebih dahulu itu adalah operasi perkalian dan pembagiannya. Jadi perkalian dan pembagiannya itu harus dikerjakan lebih dahulu.
dibandingkan dengan penjumlahan atau pengurangan ya. Itu harus ingat. Kemudian yang ketiga yang C, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan urut dari paling kiri. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Jadi kalau ada ketemu perkalian dan pembagian ya harus diurut dari yang paling kiri. Kemudian yang terakhir yang D, operasi penjumlahan dan pengurangan dikerjakan urut dari paling kiri. Ya, ini juga tadi sudah kita bahas kalau ada penjumlahan dan pengurangan yang harus kita kerjakan urut dari paling kiri. Ya, untuk jelasnya kita lihat contoh soal berikut. Ya. Nah, contoh. Nah, di sini adalah ada campuran ya anak-anak sekalian. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada dalam kurung, kemudian ada pembagian. Nah, kalau dalam soal seperti ini, manakah yang kita kerjakan lebih dahulu? Nah, kalau kita kerjakannya urut dari sini 250 ditambah 40 baru dikali 150 baru dikurang 1500 dibagi 30 itu pasti salah hasilnya ya, karena ingat tadi aturan yang tadi yang sudah Bapak jelaskan mana yang harus kamu kerjakan lebih dahulu. Kita lihat, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu atau yang ada di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, ini yang di dalam kurung 1500 dibagi 30. 1500 dibagi 30 maka hasilnya itu adalah 50. Jadi kalau ada pembagian di sini ada 0, di sini juga ada 0 nih, anak-anak tinggal coret aja nih. Ini dicoret sehingga 150 dibagi 3. Nanti tinggal kita hitung aja ya. Jadi ini dikerjakan lebih dahulu sama dengan ini kita tulis tetap sama ya, seperti yang ada di sini. Ini namanya pengerjaannya dengan menggunakan langkah atau jalan atau cara ya. Jadi jangan langsung hasilnya tiba-tiba di sini hasilnya aja langsung, itu salah. Tapi untuk anak-anak yang baru belajar harus menggunakan langkah-langkah yang seperti ini biar nanti mudah dalam mengerjakannya. Kemudian langkah keduanya adalah, nah di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan. Ya. Maka yang kita kerjakan lebih dahulu adalah perkalian anak-anak. Ya. Sehingga kalau kita turunkan soalnya di sini 250 ditambah. Ini kita hitung dulu di buku coret-coretan nih. 40 kali 150 itu berapa sih? Nah, 40 dikali 150 itu hasilnya adalah 6.000. Kita tulis hasilnya di sini 6.000. Kemudian kita kurang, yang tadi kita turunkan ke sini lagi, kita kurang 50. Sehingga soalnya menjadi tampak seperti ini, jelas. Yaitu 250 tambah 6.000 dikurang 50. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mengerjakannya urut deh. Tinggal kita urutkan dari kiri terus ke kanan. Ya. Kita kerjakan 250 ditambah 6.000 sama dengan 6.250 dikurang 50 sama dengan 6.200 ya. 6.200 hasilnya. Kemudian contoh yang selanjutnya. Ya, ini 1.500 dikurang 400 dibagi 50 ditambah 200 dikali 5. Mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Ingat konsep yang tadi Bapak jelaskan ya, bahwa perkalian dan pembagian itu harus kita kerjakan lebih dahulu ya. Maka di sini ada pembagian, di sini ada perkalian. Inilah yang harus kita kerjakan lebih dahulu. Jangan 50 tambah 200 dikali 5, tapi kita lihat konsep yang tadi ya. Langsung aja anak-anak sekalian kita lihat. Yang pertama 400 dibagi 50. Ini tinggal kita coret aja kan. Nolnya dicoret, nolnya dicoret. Tinggal 40 dibagi 5. 40 dibagi 5. Berapa anak-anak? 8. Ya.
Nah, terus kita kerjakan yang ini juga, 200 dikali 5. 200 kali 5 berapa? Nah, kita saksikan, kita perhatikan alurnya di sini. Yang 1500-nya kita tulis kembali di sini. Kemudian tanda kurangnya kita pindahkan. Yang tadi 400 dibagi 50, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Kemudian 200 dikali 5 sama dengan 1000. Sehingga kalau sudah seperti ini, gampang kita mengerjakan. Itu tinggal kita kerjakan urut, ya. Nah, 1500 dikurang 8 sama dengan, hasil kita tulis 1492 ditambah 1000. Hasilnya 2492. Nah, mudah kan? Kalau Bapak yakin kalau anak-anak itu tahu konsepnya, mana yang dikerjakan lebih dahulu, kemudian bisa cara menghitungnya, teliti cara menghitungnya, perkalian sudah hafal di luar kepala, insya Allah anak pasti bisa untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Kita lanjut. Nah, ini nanti akan Bapak jelaskan di slide selanjutnya ya, untuk bagaimana cara membagi. Nah, baik anak-anak sekalian, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung pembagian, ya. Nah, tadi ada contoh soal seperti ini. Ya, sekarang kita fokus untuk mengulang kembali nih, untuk anak-anak yang mungkin lupa ya caranya gimana sih cara membagi. Nah, tolong perhatikan ya. Nah, kalau ada seperti ini kita coret aja angka nolnya, karena di sini angka nolnya 1, kita coret juga di sini 1, sehingga kita tulis pembagiannya bagi kurung seperti ini ya. Tinggal 150 dibagi 3 ya. 150 dibagi 3. Langkah pertama adalah 15 dibagi 3. Langkah pertamanya. 15 bagi 3 berapa sih? Nah, kalau anak-anak bisa ingat perkalian 3 yang hasilnya 15 atau mendekati 15 itu berapa sih? 15 dibagi 3. 5. Jadi 15 dibagi 3 adalah 5. Kita bagi, ingat. Langkah pertama ada dibagi. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian langkah selanjutnya 5 kita kalikan dengan 3. 5 kali 3 berapa Nana? Iya, pinter. 15. Nah, setelah ini kita garis bawahnya, kita kurang. Jadi langkahnya bagi kali kurang, ya. Bagi kali kurang. 15 dikurang 15 sama dengan habis 0. Ya, sudah habis. Nah, karena di sini masih ada angka 0 ya, sehingga angka 0-nya ini karena di sini sudah habis, kita taikan ke atas sehingga menjadi 50. Jadi 150 dibagi 3 adalah 50. Contoh selanjutnya, pembagian selanjutnya. Nah, gimana kalau pembagiannya seperti ini, Pak? 864 dibagi 9. Ya. Maka kita langkahnya tadi yang pertama adalah apa dulu? Kita bagi.
8 dibagi 9 kan nggak bisa, maka kita harus mundur. 86 dibagi 9. Tapi kalau seandainya 864 dibagi 7, berarti bisa 8 dibagi 7 gitu. Tapi karena ini 864 dibagi 9, maka kita langsung kedua sini ya. Jadi 86 dibagi 9. Kita ingetin saja perkalian 9 yang hasilnya 86 atau mendekati 86. Ya 9 ya. Ya, jadi 9 kali 9 itu kan 81. 9 kali 10 sudah 90, berarti kan sudah lewat. Berarti 86 dibagi 9 dapatnya adalah 9. Langkah selanjutnya kita apakan? Kita kalikan. Ya. Kita kalikan 9 dikali 9. 9 kali 9 tadi berapa? 81. Bagi kali kurang. Kita kurang. 86 dikurang 81. 86 dikurang 81 sama dengan 5. 5 dibagi 9 tidak bisa, maka kita turunkan angka yang 4 ini turun ke bawah. Sehingga baru kita bisa bagi 54 dibagi 9. 54 bagi 9 berapa ya? Perkalian 9 yang hasilnya 54 ada kan? Berapa? Ya, betul. 6. Jadi 54 dibagi 9 adalah 6. Setelah itu kita kalikan 6 dikali 9. Sama dengan 54. Sama lagi kayak tadi kita kurang 54 dikurang 54. Hasilnya habis, sudah tidak ada lagi yang kita turunkan. Maka 864 dibagi 9 adalah 96. Nah, contoh yang terakhir nih. Nanti anak-anak kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya. Contoh yang terakhir, gimana Pak kalau bilangannya ribuan? 2880 dibagi berapa nih? 16. 2880 dibagi 16. Nah, caranya sama. Ya, di sini 2 angka, maka kita kesini juga 2 angka. Ya, sehingga kita kurangkan 28, kita bagi 28 dibagi 16. 28 dibagi 16 dapatnya berapa ya? 1 ya. 1 ya. 28 bagi 16 itu 1. 16 kali 1 16, 16 kali 2 itu udah 32, sudah kelewatan. Jadi tidak boleh lewat dari 28, maka kita ambilnya yang mendekati 28 yaitu 1 ya, sehingga 28 dibagi 16 1. Kemudian kita apakan? Ya, kita kalikan. 1 dikali 16 sama dengan 16. Kemudian kita kurang 28 dikurang 16, nah, sisanya adalah 12 ya. Nah, 12 ini kan tidak bisa kita bagi dengan 16 ya. Maka kalau tidak bisa kita bagi, di sini masih ada, kita turunkan angka 8-nya. Jadi angka 8-nya kita turunkan sehingga 128 dibagi 16 ya. 128 dibagi 16, tinggal anak-anak cari aja di coret-coret itu 16 kali berapa yang hasilnya 128 atau mendekati 128. Misalkan dicoba di coret-coretan 16 dikali 5, oh masih jauh. 16 kali 7, 16 kali 8, dan seterusnya ya, sampai hasilnya kira-kira mendekati 128 dan tidak boleh lewat ya. Nah, setelah dihitung ternyata 128 dibagi 16 adalah 8 ya.
Nah, kita lanjutkan tadi 8 dikali 16. 8 kali 16 adalah 128. Kita bagi, maaf kita kurang ya. Kita kurang 128 dikurang 128. Itu kan habis ya. Sudah habis, sedangkan di sini masih ada angka 0, maka angka 0-nya ini kita taruh di atas sehingga 2880 dibagi 16 adalah 180. Nah, gimana anak-anak? Sudah ingat kan cara pembagian seperti ini? Insya Allah bisa ya, mudah kok caranya. Yang penting anak-anak terus berlatih. Kalau belum bisa berlatih, insya Allah nanti akan cepat bisa ya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut ke video yang ke pembelajaran yang tadi. Ya, anak-anak bisa memperhatikan contoh yang tadi sih yang sudah Bapak jelaskan. Bagaimana cara mengerjakannya bisa dilihat di video ini. Tanda garis begini ya dikerjakan lebih dahulu ya. Sudah Bapak jelaskan, ini hanya mengulang. Nah, gimana anak-anak? Insya Allah bisa ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya, tadi anak-anak sudah menjelaskan penjelasan dari Bapak tentang operasi hitung campuran. Untuk selanjutnya, Bapak minta anak-anak untuk berlatih supaya paham dan bisa mempraktikannya secara langsung ya. Nah, ini ada soal yang harus kamu kerjakan. Nanti soalnya kamu pindahkan di buku tulis, di buku matematika ya, terus kamu kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 ya. Nanti kalau sudah selesai soalnya, kalau sudah selesai kamu mengerjakannya, kamu foto, nanti Bapak tunggu tugasnya ya. Dan jangan lupa dikerjakan pakai cara, jadi tidak boleh langsung ya. Misalkan ini langsung ditulis jawabannya 300 misalnya, atau ini langsung ditulis jawabannya 100, atau ini ditulis langsung jawabannya 20. Jadi tidak seperti itu cara mengerjakannya, tetapi cara mengerjakannya seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan ya. Jadi pakai cara atau menggunakan cara seperti ini, diturunkan kembali ya. Nah, seperti ini diturunkan kembali ya. Kalau ada soal ya yang hitung campurannya seperti ini, maka dikerjakannya seperti ini pakai cara ya. Jadi jangan langsung jawaban 6.200 ya. Oke anak-anak, nanti kalau ada yang kurang jelas, anak-anak bisa langsung bertanya kepada Bapak, baik dengan menggunakan telepon atau bertanya di WA ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai